samping dia merupakan ibadah, ternyata pernikahan ini adalah pangkal dari banyak aturan syariat. Pangkal dari banyak aturan syariat. Coba. Dalam pernikahan ini, kalau kita sebagai seorang yang lajang, itu nggak banyak syariat. Tapi setelah ada pernikahan, ada kewajiban suami kita, kewajiban kita sebagai laki-laki bertambah. Apa kewajiban kita? Memberikan nafkah kepada istri, melindungi istri, menjaga istri. Coba, si istri apa? Taat kepada suami, menjaga kehormatan suami. Bertambahnya. Itu luar biasanya pernikahan itu. Makanya disinilah pentingnya kita paham syariat. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan pernikahan itu menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau kita nggak paham syariat? Yang ketiga, jika pernikahan kita itu lillah, maka kita akan dibersamai Allah billah. Coba. Makanya nikah itu harus lillahi ta'ala. Jangan macam-macam niatnya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Biar apa? Biar kita bisa bersama Allah. Selain jika billah, maka akan diberi kemudahan mencari nafkah, mendidik anak, mengurus rumah. Coba ya. Kalau nikah itu Bapak Ibu mudah. Jadi Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak nih? Boleh. Dulu saya tamat kuliah. Semua teman-teman saya itu sibuk melamar pekerjaan. Orang tuh nanya, jadi kau nikah? Tidak punya pekerjaan, nggak ada. Pekerjaannya nggak ada. Saya cuma ngajar di madrasah dengan gajinya 100.000 dan mengajar tafsir setiap malam Rabu dengan gajinya 15.000. Udah itu ngajar di SMP gajinya 27.000. Cuma itu aja. Jadi lebih kurang 200.000. Apa dibilang orang? Nekat. Tahu Bapak Ibu, saya melamar istri saya itu di Mesir Raya. Saya bilang sama dia, kamu mau gak dengan saya? Kalau kamu gak mau, nyesal. Kacau ya? Gitu lamarnya gitu. Kamu pasti nyesal. Ya gimana ya? Tunggulah saya istikharah. Kamu sudah istikharah? Sudah, padahal dulu. Saya itu melamar istri saya. Karena waktu itu ada 7 yang datang bidadari kepada saya. Iya, 7, nggak sombong. Tapi karena saya itu punya apa namanya? Ya kriterianya. Kriteria itu cuma gampang. Paham bahasa Inggris atau ngerti matematika. Karena 2 mata pelajaran ini saya tidak suka gitu. Ternyata rupanya dapat yang ahli matematika. Dia pulang dari IPB, ya, datang ke Medan. Wah, datang orang kampung melamarnya. Dilamarnya di mana? Di Mesir Raya. Nggak pernah ketemu. Nggak punya pekerjaan. Alhamdulillah sudah 24 tahun saya menikah, belum pernah susah. Belum pernah susah. Bahagia sampai hari ini. Dan perasaanku sama istriku itu baru menikah kemarin aja. Baru kemarin. Subhanallah, iya. Alhamdulillah mendapatkan istri yang paling baik sedunia. Gak pernah marah, mengatakan kau aja gak pernah. Mengatakan kau gak pernah. Nah, itulah istri. Makanya walaupun hari ini banyak yang datang, tidak. Inilah yang pertama. Kecuali sudah tidak ada, kan gitu. Kalau nggak ada kan bisa 5 kan gitu. Jadi makanya Bapak Ibu, saya itulah makanya yakin. Ya. Makanya dalam pernikahan itu
Jangan takut kita mencari nafkah, jangan takut. Mendidik jangan takut, didik anak. Jangan takut. Anak kita sekolahkan saja, tinggi-tinggi sekolah. Saya nggak punya pekerjaan. Kalau bapak ibu lumayan masih pengusaha, saya nggak ada pekerjaan saya. Nggak ada ngajar formal, nggak ada. Saya berhenti mengajar itu tahun 2011, sudah berhenti mengajar formal, nggak ada lagi. Nggak ada. Dulu saya ngajar SMP pernah, SMA pernah, bahkan jadi dosen selama 5 tahun. Berhenti semuanya. Karena saya lebih suka sekarang ngajar mama-mama sama bapak-bapak. Kenapa saya suka ngajar mama-mama atau nenek-nenek? Karena mereka nggak ribut, paling tidur kan gitu. Makanya saya suka, termasuk bapak-bapak. Jadi hari ini cuma begitu, paling tidur kan gitu kan. Jadi kalau ada yang ribut gitu. Itu enaknya ngajar mama-mama sama bapak. Paling tidur aja deh. Udah lanjut aja kita ngaji. Jadi anak saya itu dulu laki-laki saya masukkan di pesantren di Banten, ya di Banten. Ya Al-Fori. Yang satu lagi kuliah di Jogja. Anak saya cuma 2 dan istri yang pertama ini. Yang kedua nggak ada. Alhamdulillah selesai gitu. Nah, makanya jangan takut. Jadi jangan takut, jangan gelisah tidak. Karena kita yang penting baik sama istri dan istri baik pada suami. Jangan pernah ada pertengkaran. Insya Allah rezeki dimudahkan Allah. Ini. Jadi kalau mau selesai masalah jangan pernah bertengkar. Kalau mau bertengkar ucapkan dengan kata-kata yang baik. Kau terlalu baik dengan aku. Allah juga. Baik. Benar. Dan usahakan kalau bertengkar itu cuma 5 menit paling lama. Dan tidak pernah salah satu menjawab. Itulah bertengkar. Itu yang saya amalkan sampai sekarang sama istri saya. Kami sudah sepakat, kalaupun kita diaman cuma 5 menit. 5 menit. Itu janjikan. Kalau dia marah-marah, saya diam. Udah 5 menit nih, udah selesai. Saya begitu. Marah-marah dan begini. Sudah 5 menit. Oh ya. Coba. Insya Allah ya, dimudahkan. Itu aja 5 menit. Tunggu aja 5 menit selesai. Ya, udah 5 menit. Oh ya. Bikin lagi. Ya. Makanya Bapak Ibu, agar tidak terjadi pertengkaran itu, jangan pernah kita melihat keburukan pasangan kita, tapi lihatlah selalu kelemahan kita. Itu yang dilihat. Kalau kita laki-laki jangan pernah merasa kita lebih hebat dari istri kita, tidak. Dan kita harus lebih merasa banyak kekurangan kita terhadap istri. Ketika Umar bin Khattab bertengkar dengan istrinya marah-marah. Ada seorang sahabat juga bertengkar dengan istrinya, mau mengadu kepada Umar. Tapi lihatnya Umar pun kena marah oleh istrinya. Tapi Umar duduk saja, diam saja. Orang itu pun pergi. Umar melihat, mau kemana kau? Mau datang tadi? Apa masalah kau? Ya sama. Apa masalahnya? Aku juga bertengkar sama istriku marah-marah. Tapi karena kulihat kau bertengkar sama istrimu, kau diam saja. Iya. Kenapa? Istriku lebih baik daripada aku. Masya Allah. Kalau kita berpandangan seperti ini, jangan terjadi apa-apa. Makanya kita selalu harus merasa terhadap pasangan itu, selalu merasa punya kekurangan. Nah, kalau sudah begitu, egois kita pun akan. Rumah tangga kita tentu. Jangan sampai masalah rumah tangga kita. Nah, ini. Ya, mengurus rumah juga. Maka luruskanlah niat sejak sekarang. Kalau dalam rumah tangga seperti itu, insya Allah kalau kita betul-betul niat kita karena Allah, insya Allah itu. Nah, inilah dalam rumah tangga. Sudah sakinah mawaddah ini. 5 menit. Bertengkar cuma 5 menit.
Begitu mereka sudah 5 menit. Lalu yang kedua, taat syariat Allah. Keluarga sakinah itu dibangun oleh suami istri dengan cara mentaati syariat Islam, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi berkeluarga itu yang paling penting. Makanya di sini penting kita belajar taat kepada syariat. Syariat. Kita tahu kewajiban kita sebagai suami itu apa. Kewajiban istri apa. Hak suami itu apa. Hak istri itu apa. Ini yang paling penting di dalam mengatur rumah tangga. Makanya yang Syekh Taqi An-Nabhani berkata dalam kitab An-Nizam Al-Istimai Al-Ismail Islam halaman 53 mengatakan, "Wal aslu fi zawjil utma'innani wal aslu fil hayati zawjiyatin tuma'niyati wa hatta takuna hadhihi sahabati baina zawjaini sahabati huna wa tuma'niyati baina syar'i ma lizawjati min huquqi 'ala zawji wa ma lizawji min huquqi 'ala zawjati." Kata Syekh Taqi An-Nabhani dalam kitab itu menjelaskan bahwasanya prinsip, kata beliau, asal dari pernikahan itu adalah tumakninah, yaitu ketentraman, sakinah. Itu prinsip rumah tangga itu. Kalau tidak ada ketentraman, itu bukan rumah tangga namanya. Makanya prinsip asal dari kehidupan suami istri itu, kata beliau, ketentraman, sakinah. Agar persahabatan antara suami istri ini adalah persahabatan yang tenang dan tentram, sakinah. Makanya syariat Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri atas suami dan apa yang menjadi hak suami atas istri. Inilah dia dalam rumah tangga. Makanya dalam rumah tangga itu ketentraman. Bagaimana agar tentram? Tahu kita hak istri, tahu kita hak suami, tahu kita kewajiban istri, tahu kita kewajiban suami. Tahu kita kewajiban bersama. Apa hak-haknya? Nanti kita lihat. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah penuhi hak dan kewajiban tadi. Apa itu hak dan kewajiban? Adalah timbal balik satu sama lain. Hak bagi istri apa? Atas suami, misalnya nafkah. Ya. Ini kan hak istri. Makanya penuhilah hak istri. Jangan nggak dikasih nafkah. Tapi tidak boleh istri memberikan bandrol. Nggak boleh. Kalau berapa yang diberikan suami, terima. Jangan dibanderol. Kalau nggak ada sekian nggak bisa. Jungkir balik suaminya. Nyarinya ya kan. Nggak boleh. Jangan dikasih banderol. Hak bagi suami adalah apa? Misalnya mentaati suami. Makanya ibu-ibu taat kepada suami. Taat, tidak boleh dibantah kecuali membawa kepada maksiat. Gak boleh dibantah. Kalau umpamanya sudah berpakaian bagus-bagus, sudah pakai skincare, udah 6 lapis skincare-nya, pertama tadi sudah dimasukkan yang lembut-lembut, masuk bedaknya, pas mau berangkat, Abi izin ya mau keluar, maaf nih, nggak usah dulu keluar. Ya udah, saya bilang tolak, nggak boleh disuruh pulang. Jangan, itu pahala gitu, pahala itu. Begitu suami melarang, pahala ini, pahala ujian kesabaran, pahala kan gitu, ujian kesabaran, pahala gitu. Pahalanya dapat 2, pertama taat kepada suami, kedua pahala kesabaran. Kalau kita berpandangan seperti itu, ada. Tapi kalau ngomong dulu, bukan dari tadi dibilang, pada aku mandi, pada aku pakai bedak, ya ini, jadi saya menolak. Itu nggak ada pahalanya, malahan. Seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Ada yang ngantuk nggak?
sekarang. Ayo dong, saya udah semangat ini ya. Iya, udah semangat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Itulah Allah berfirman. Apalagi hal yang terpenting di sini suami. Pertama membayar mahar. Bapak udah bayar maharnya belum? Hah? Udah kan? Udah. Itu udah bayar maharnya, ya. Memberikan nafkah, apa sandang, pangan, papan secara cukup. Makanya bapak-bapak, kewajiban bapak memberikan sandang. Nah, kasih sandang yang bagus. Kalau ingin pula istri cantik, belikanlah yang bagus-bagus bajunya, ya kan? Nah, ini ingin istri cantik, tapi nggak dibelikan bajunya, ya gimana? Apalagi pangan, biar dia bergizi, kasih makan makanan yang bergizi. Jangan pula itu aja kan gitu. Papan, ada rumah untuk perlindungan. Jangan digadekan BPKB-nya, apa namanya? Buku apa ya kan gitu. Suami wajib mempergauli istri dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Kita mempergauli istri dengan cara yang panggilan yang baik, sopan, hormat. Istri itu dihormati. Seperti yang tadinya bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, bahkan memanggil dengan panggilan itu pun dengan Humairah. Gitu. Istri wajib mentaati suami, karena suami adalah pemimpin rumah tangga selama yang diperintahkan tidak melanggar syariat. An-nisa ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi kalau umpamanya apa yang diperintahkan suami, taati, nggak boleh sedikit pun meremut kening kita, nggak boleh, nggak boleh. Taati saja, taati. Selama itu mengajak kepada yang baik, kecuali dia pulaknya, mak, aku tadi malam mimpi pula dikejar setan. Tadi aku buka erek-erek 01 itu. Itu nggak boleh. Atau dikejar bencong apa 47 kurasa itu. Cuma 2 itu aja nggak. Yang lain apa lagi? Iya, karena sering saya dengar. Itu pun dari ustaz-ustaz juga. Ketika ustaz-ustaz ceramah, wah hafal. Lalu apa lagi? Suami wajib mendidik istrinya jika istrinya tidak taat sesuai 3 tahapan. Istri nasihati, dipisah dari tempat tidur, dipukul dengan pukulan ringan. Jadi kita mendidik istri 3. Pertama, nasihati. Makanya istri itu, bapak ibu, ya, wajib juga kita memberikan pelajaran kepada dia. Kalau kita nggak mampu memberikan pelajaran kepada dia, kita panggil orang untuk ngajarinya. Itu didik dia, nasihati setiap hari. Walaupun dia mungkin lebih tinggi sekolahnya dari kita nasihati. Walaupun mungkin lebih tinggi jabatannya dari kita nasihati. Nah itu. Kalau dia nggak mau nasihati juga, tetap juga dia melawan, bisa dapat tidur. Apa kata istrinya? Tahan-tahan jadinya juga. Tahan-tahan. Baru yang ketiga nggak juga boleh memukul istri, tapi tidak boleh memberikan bekas. Jadi gitu ya, nggak boleh kalau begini tonjol. Nah, itu ya bisa. Ini caranya. Lalu apa lagi? Jika 3 tahapan tersebut tak dapat juga menyelesaikan persekadaan antara suami istri, maka selesaikan lewat hakam, arti juru damai yang ditunjuk oleh hakim agama dari wakil keluarga istri dan wakil keluarga suami. Pihak keempat. Kalau nggak selesai tadi nasihati juga nggak juga, bisa tempat tidur udah dipukul pulang juga tidak, panggil juru damai. Panggil juru damai. Selesaikan, damaikan, ya, didamaikan. Jika solusi dari hakam juga tidak juga didapatkan, maka barulah suami menggunakan haknya menjatuhkan tolak. Inilah pelajaran yang
tidak didapatkan anak-anak yang baru nikah pada hari ini. Begitu bertengkar, berceraikan kau. Begitu bertengkar, berceraikan kau. Itu yang terjadi. Padahal kan ada 4 tahapan tadi. Nasihati dia, bisa tempat tidur dulu, ya kan? Pukul dia, panggil juru damai. Kalau enggak, barulah boleh. Itu pun enggak boleh sekaligus ceraikan. Ceraikan kau karena sudah begini-gini, tolak 1. Ingat, tolak 1. Dah, tunggu, ya kan? Tapi jangan lewat 3 bulan 10 hari. Karena kalau 3 bulan 10 hari, disambar orang gigit jari. Karena sudah iddah, boleh orang lain menikahinya itu. Wah, barulah mungkin punya kan? Enggak juga. Sudah rujuk, damai, sudah. Masih bandel juga, ulangi balik, nasihati lagi, bisa tempat tidur lagi, apa lagi? Pukul 4 kali dulu damai. Enggak juga, baru masuk yang kedua. Panjang nggak prosesnya? Panjang. Kalau paham dalam masalah nikah itu selesai, nggak ada orang cerai, nggak ada orang cerai. Karena tahapannya panjang. Udah itu pun baru tolak 2, rujuk balik. Nah, jalan di rumah tangga. Minggu depan bertengkar balik. Ada masalah lagi, ulangi lagi, nasihati lagi. Ya kan, bisa tempat tidur lagi, pukul lagi, panggil juru damai. Habis sudah, nggak sanggup aku lagi, selesailah sudah, tolak 3 kita. Namanya tolak ba'in kubro. Selesai. Panjang nggak? Panjang. Paham Bapak Ibu? Sabaran. Mantap. Ternyata sakit-sakit begini bisa juga. Saya semangat nih bapak-bapak ini, karena nggak ada yang ngantuk gitu. Ingat, suami yang paham syariat tidak akan mudah mengucapkan kata-kata Baik, yang ketiga, pekerjaan rumah. Habis. Tes. Meninggal semua apanya? Iya, meninggal semua. Istri wajib berkhidmat, memberikan pelayanan kepada suami, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Itu namanya khidmat, ya, berkhidmat. Makanya mendapatkan pahala. Jadi ibu-ibu yang paling mudah masuk surga itu ibu. Makanya istri kita itu calon penghuni surga. Lebih banyak lagi pahala istri daripada pahala suami. Kenapa? Karena setiap yang ibu berikan kepada suami itu pahala. Bayangkan, ibu masak nasi setiap hari berapa? 1 kilo? Hah? 1 muk? 1 muk 1 hari. Ya, 1 muk itu berapa butir beras? Itulah pahala ibu. Ibu berapa banyak masak air? Itulah pahala ibu. Mencucikan pakaian, itulah pahala ibu. Hah? Ada kelanjutannya lagi. Sabar. Nanti ada kelanjutannya lagi. Ya, biar jelas. Ini pahalanya. Makanya yang paling besar pahala itu ibu. Insya Allah nanti selesai samara ini, ibu akan mengerjakan apa yang saya bilang ini. Ini pahalanya. Jadi jangan ibu tinggalkan
kesempatan pahala ini maksud saya. Ya, jangan tinggalkan kesempatan pahala ini. Karena pahalanya luar biasa gitu. Misalnya kebersihan rumah, mencuci baju, memasak, mengurus anak, ini kan pahala ini. Makanya pandangannya harus pahala gitu. Jangan pandangan yang lain. Jika memberikan keputusan tadi, ini dalilnya. Pernah Nabi SAW pernah memberikan keputusan untuk Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Nabi SAW, bahwa Fatimah berkewajiban khidmatul bait, melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan Ali berkewajiban bekerja di luar rumah mencari nafkah. Inilah dalilnya wanita itu mengerjakan rumah. Sudah? Ya. Jika pekerjaan rumah tangga banyak dan istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengelola urusan rumah tangga tersebut, misalnya karena istri sakit, sibuk dan lain-lain, maka suami wajib hukumnya mencari pembantu rumah tangga. Itu dia. Kalau istrinya itu sakit ataupun sibuk, bukan sibuk main handphone. Bukan karena sibuk main handphone, tapi memang dia punya aktivitas berdakwah atau ngaji atau ini, sehingga kalau dia umpamanya nggak ada yang membantu, karena kan pekerjaan rumah itu Bapak, biar Bapak tahu, pekerjaan rumah itu Pak berat. Menyapu, nyuci piring, masak, dan itulah pekerjaan ibu itu setiap hari di rumah. Lalu ketika itu berat karena gak sanggup gara-gara banyak kali pekerjaan di rumah, akhirnya istrinya gak bisa ngaji, gak bisa bersedekah, gak bisa ini, maka carilah tapi ingat, jika pekerjaan rumah tangga tidak banyak dan masih mampu ditangani istri sendiri, maka istri wajib mengerjakannya. Makanya punya teknis Pak, caranya. Kalau saya sama istri saya, itu kami jam 3 udah bangun. Habis sholat subuh, istri yang masak, saya motong-motong bawang, ya kan? Saya cuci piring, saya nyuci, masukkan ke mesin cuci. Udah itu saya jemur pakaian, saya menyapu rumah, istri tinggal masak. Itu time jam 7 sudah selesai. Jam 7 selesai itu. Itu jam 7 sudah selesai nyapu, sudah selesai nyuci piring, sudah selesai nyuci pakaian, sudah selesai menjemur pakaian, sudah selesai semua. Selesai. Tapi dikerjakan berdua. Makanya bapak-bapak di rumah kalau bangun itu jangan tidur. Pagi-pagi bantu istri. Ditanya, apa yang mau dikerjakan, Pak? Oh, Pak, apa pas bawang ya? Pak, apa cuci piringnya? Cuci piring. Dia masak, udah makan, selesai. Jam 7 selesai. Silakan jadwalnya pagi-pagi mau kemana. Nah gitu mengaturnya. Itulah yang saya lakukan sudah 24 tahun dengan istri saya. Alhamdulillah, makanya nggak pernah bertengkar. Karena sama-sama mengerjakan. Karena sama-sama paham. Dan aman ya? Aman rumah tangga. Nah, itu dia. Jadi pahalanya luar biasa bagi ibu-ibu. Ini dalam kitab Nizam Istimai oleh Syekh Bakir An-Nabhani. Lalu selanjutnya, agar rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, marilah kita meniru kehidupan keluarga Nabi. Tadi sudah saya jelaskan di materi yang pertama bagaimana keluarga Nabi. Tinggal Bapak Ibu ingat, tentunya pertama kali keluarga yang cinta ilmu. Kalau yang tadi ya kan banyak sudah, tambahannya lagi apa? Cinta ilmu. Makanya kita juga dalam keluarga itu harus cinta ilmu. Jangan mewariskan harta terlalu banyak kepada anak, tapi wariskanlah ilmu. Makanya anak kita itu harus menjadi lebih tinggi dari itu. Saya bilang sama anak saya, kau harus bisa jadi rektor di USU, saya bilang. Katanya ya kan, hebat ya? Hebat.
Kau harus jadi rektor di USU. Maka kau kuliah S1, S2, S3 selesaikan. Kuliah. Selagi abimu masih hidup, selesaikan. Maka S3. Sampai selesai nanti, kau bisa jadi dosen, bisa jadi profesor, selesai. Ayo. Itu yang kita berikan apa? Ilmu. Makanya dimotivasi anaknya. Supaya mereka berilmu. Dan itu anak saya dua-duanya begitu sih. Nah, gitu. Yang kedua, keluarga yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini penting. Jadi makanya utamanya akhirat. Makanya di standarnya itu bukan manfaat, tapi pahala. Ada nggak pahalanya? Ada nggak pahalanya? Kalau ada pahalanya, udah lanjut. Utamakan akhirat. Ini bukan dunia. Nah, jadi akhiratnya yang diutamakan. Kita melakukan ini ada nggak pahalanya? Makanya dengan aktivitas kita dakwah, aktivitas kita mencari ilmu, aktivitas kita itu pahala ya kan? Nah, keluarga yang sederhana, tidak cinta dunia, itu yang paling utama. Sederhana aja kita ini. Makanya yang penting kita ini kan yang penting cukup. Atau kita ini pas-pasan aja lah. Pas punya mobil ada, pas mau punya rumah ada, pas mau kebun ada, kan gitu kan. Yang penting pas-pas aja kita ini. Sederhana aja gitu. Nah itu lah. Ini keluarga Rasul sederhana. Rasul itu kan orang kaya. Cuma kekayaan Rasulullah itu menolong umat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kan kalau kaya pun tolong umat. Bukan untuk sendiri-sendiri. Keluarga saling berlomba dalam ibadah termasuk akhlak. Jadi kita dalam rumah itu, tangga itu sama istri kita juga saingan dalam ibadah. Jangan suami baca Quran, istri tidak. Jadi lomba-lombaan. Abi lagi seberapa? Sekian. Oh kalah Abi. Wah, Umi itu sekian loh. Lomba-lomba kita baca Quran di rumah itu. Puasanya lomba-lombaan. Puasa, mana ini puasa? Kok dulu nggak puasa? Gitu lomba-lombaan. Tahajudnya lomba-lombaan. Sedekahnya juga lomba-lombaan. Nah ini, jadi untuk yang baik itu kita berlomba sama istri kita. Pas tadi khairat berlomba, terutama akhlak kita. Nah ini, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa? Keluarga dakwah dan jihad. Makanya keluarga kita jadikan keluarga dakwah. Anak-anak kita, istri kita harus menjadi pengabar dakwah. Kok harus menjadi pengabar dakwah Ustaz? Iya. Kalau nggak jadi pengabar dakwah Bapak Ibu, ayo kita hitung. Umur paling lama berapa? 63 tahun. Kalau kita gerakkan 60 tahun. Pertanyaannya, apakah 60 tahun itu semuanya kita beribadah kepada Allah? Kita potong 15 tahun. Karena rata-rata orang balik 15 tahun. Orang yang belum balik belum dapat dosa. Berarti potong 15 tahun. Tinggal berapa? 45 tahun. Kita bagi 3. Berarti 15 tahun itu mana? Tidur. Ya kan? Tinggal berapa tahun? 30. Apakah cukup 30 tahun itu untuk kita andalkan hidup kita di akhirat selama-lamanya? Tidak cukup. Apalagi kita hanya sekadar sholat, hanya sekadar puasa, hanya sekadar haji, hanya sekadar umrah, masuk surga? Cukup? Cukup? Mati kita. Bertambah lagi pahala sholat? Bertambah pahala haji? Bertambah pahala puasa? Berarti harus ada amal ketika kita sudah mati bertambah. Nanti sekali-sekali kapan-kapan ada materi yang bagus.
Ya kan? Materinya apa? Investasi pahala investasi. Tapi yang begitu saya tulis sedikit. Mati, berarti sholat tutup, puasa tutup, haji tutup, plek, mati, selesai. Nambah amal? Rugi. Berarti kita butuh amal. Kalau kita mati terus bertambah, walaupun udah mati. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, apabila mati anak Adam maka terputuslah amalnya illa salasa, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Kalau nggak ada duit bisa bersedekah? Bisa? Bisa, harus ada duit ya. Kalau enggak, apa yang mau sedekahkan? Paling-paling senyum. Ya kan? Senyum mawar. Senyum bisa lah, sedekah. Itu pun kalau lewat tamu, senyum aja kita. Enggak, gitu. Ya, enggak bisa kan? Anak yang soleh, ada jaminan? Insyaallah, belum tahu kita. Ada ilmu, tapi didakwahkan. Bisa? Bisa. Kalau tadi sedekah jariah punya modal, anak juga harus kerja keras, ilmu tinggal menuntut, ajarkan dan disampaikan. Nggak perlu harus hafal Quran baru berdakwah, nggak perlu kita harus hafal 3.000 hadis baru berdakwah. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Jadi ketika kita menyampaikan kepada seseorang dari apa yang kita sampaikan tadi, mati kita itu diamalkan, terus didakwahkan, maka itu menjadi amal jariah. Siap menjadi pengamat dakwah? Siap. Siap menjadi pengamat dakwah? Siap. Tapi sabarlah, sabarlah, sabarlah. Masih semangat? Semangatlah. Makanya satu semangatnya. Jadi makanya Bapak Ibu dakwah inilah yang meniru kehidupan Rasul. Lalu Bapak Ibu, apalagi selanjutnya? Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ayo satu lagi lagu. Orang baik adalah kalian yang baik Ini kata Rasulullah, ini pesan Nabi. Jadi kita harus terbaik pada keluarga kita. Bagaimana lagi membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ini. Wahai istri, puaskan suami dalam 3 hal. Pertama, mata suami puaskan. Makanya kalian ibu-ibu cantik selalu setiap hari. Bapak-bapak belikanlah skincare-nya, biar nampak istri itu cantik terus, biar puas dipandang. Makanya ibu-ibu bagaimana memuaskan mata suami di rumah. Jangan pula di luar sudah tertutup, di rumah tertutup. Udahlah segalanya lah, tak puas mata suami. Kalau apa? Bagaimana nampak abang aku yang puas abang? Ini kata suami, puaskan, selesai. Itu. Membangun keluarga biar puas mata suaminya, gak lagi kemana-mana, jelekan matanya. Kenapa? Ada kok istriku. Gitu. Ini kami pernah dulu acara di Bogor. Jadi teman saya begitu kami pulang, pergilah kami ke Tanah Abang. Begitu sampai Tanah Abang, Ustaz nyari apa? Gak ada. Ustaz nyari apa? Gak ada. Rupanya dia beli baju seksi untuk istri. Baju yang kami sembunyi kami itu. Rupanya mau baju itu. Ya apa kan? Memuaskan mata suaminya. Kan yang dipakai kan untuk istrinya, kan bukan untuk istri orang. Hah? Ya, dibeli nggak boleh pakai, makanya pakai bu. Iya mata suami puas, ya kan? Dipakai.
Tapi ingat, ya ibu-ibu, di rumah ibu juga punya aurat. Kalau ada anak atau siapapun, tidak boleh ibu itu memakai baju potongan you can see. Dia harus pakai apa namanya? Pakai lengan dan di bawah lutut. Nah, makanya kalau pakaian wanita itu 3. Kalau dia keluar rumah, dia wajib pakai jilbab. Makanya bapak-bapak belikan jilbabnya, Pak. Jilbab itu baju ya, bukan kerudung. Ya. Kalau di sini itu kerudung namanya. Ini kerudung, namanya khimar dalam surah An-Nur ayat 31. Itu pun kata Allah kan gitu. Apa namanya? Pakai kerudung itu ya sampai ini di bawah dada itu, ya. Pakai kerudung. Itu nggak boleh pakai kerudung itu yang dililit nampak dada. Kalaupun istilahnya ibu kepingin umpamanya dililit di leher tadi, tapi dibelikan juga selendang seperti ini untuk begini. Nah, gini dia, diginikan dia. Ah, diselendangkan ya. Nah, makanya kerudung itu pun ya harus dia itu betul-betul dia kerudung itu. Jadi dia menutup itu. Nah, pakai begini. Nggak boleh nampak seperti dulunya ibu-ibu pejabat begini, nggak boleh. Ya kan, nggak boleh. Atau seperti anak SMA itu, ya kan, beginikannya saja. Akhirnya nggak boleh juga itu begitu. Ya nggak boleh. Nah, jadi kalau ibu tadi kepingin tadi begini, ya kan kepingin tadi begini, beli selendangnya begini, ya. Nah, makanya kalau keluar rumah itu ya harus pakai gitu tertutup. Jangan ibu keluar rumah ambil kain selendang cuma begini doang. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, ini nggak boleh juga ini. Nah, ya kan? Ini namanya mau menjemur pakaian, kan? Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, ini kerudung. Nah, ini kerudungnya begitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu, ya, di rumah itu pakai jilbab. Keluar rumah itu pakai jilbab. Ada pakaian daster itu di dalam, ya kan? Kalau keluar rumah mantel namanya, jubah yang longgar gitu. Nggak boleh pakai celana panjang, nggak boleh. Dia wajib dia pakai ini, karena ayat itu kan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anakmu dan perempuan-perempuan mukmin agar mengulurkan jilbabnya. Jilbab itu kalau kita buka di dalam kamus, ya itu adalah seperti lorong gitu, yang longgar. Makanya nggak boleh bersambung pakaian. Ada rok, ada baju kurung, nggak boleh. Dia harus pakai jubah seperti ini, ya. Tapi dia ikhraq itu dalam kitab itu saya nggak bisa tulis. Ikhraq itu di bawah mata kaki, namanya ikhraq. Begitu tulisannya. Ikhraq itu di bawah mata kaki. Jadi nggak boleh juga begini. Nah, jadi harus longgar dia. Dan tidak boleh pakai celana panjang, tidak boleh pakai rok ataupun apa. Pakai dia gitu. Itu begitu bajunya ya. Bapak-bapak wajib belikan juga sama istri. Kalau belum mau, belikan Pak Indra ya. Bajunya. Dan bolehkah Ustaz pakai aksesoris? Boleh, tapi yang biasa dipakai masyarakat di situ aksesorisnya, nggak boleh berlebihan. Pokoknya masyarakat itu pakai aksesorisnya itu apa namanya itu? Ada pin ya. Masyarakat memakai itu juga boleh. Atau itu juga di model dia, tapi dia ini tidak membuat perutnya nampak, ya bajunya tadi, tapi dia macam itu boleh, dilipat boleh, tapi dia harus nyambung. Nah, itu namanya. Nah, besok Bapak belikan bajunya. Itu baju keluar rumah. Kalau dalam rumah ada di situ anak, minantu ataupun cucu, anak-anak, nggak boleh pakaian you can see, nggak boleh di atas paha, ya, di atas lutut. Nah, udah. Kalau sama suami terserah pakaiannya. Mau pakai pakaian, mau tidak terserah. Jadi ada 3, ya kan? Makanya kalau suami bisa membelikan pakaian, pakai saja. Kan gitu, jangan nggak dipakai.
Tapi ada tempatnya. Nah, oh suami belikan pakaian ini, berarti tempatnya hanya di kamar, kan gitu. Oh suami beli pakaian, oh pakaian itu berarti di sini, apa gitu. Itulah cara berpakaian wanita. Makanya yang pertama kali agar keluarga kita itu samara, puaskan mata suami. Yang kedua apa? Perutnya. Mereka makan makanan yang lezat. Masakan-masakan yang lezat. Kalau umpamanya kurang lezat, ya kan? Pergi ke tempat Pak Ali, beli ikan kakap. Makanya perutnya dikenyangkan. Jangan suami itu kelaparan keluar. Yang ketiga, di bawah perutnya itu dipuaskan minimal 2 hari sekali, ya kan? Jangan 2 bulan sekali gitu. 2 hari sekali, bang, ayo bang, selesai. Pahalanya lebih besar kalau wanita yang manggil kan gitu kan? Tiap hari Ustaz. Tiap hari kan bagus. Silakan tiap hari kan gitu. Mau tiap hari apa? Jangan 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ya minimal kasihlah. Kenapa? Karena suami itu kalau terselesaikan di bawah perutnya, selesai semua masalah. Ya kan? Ya kita ini Islam tuh begitu luar biasanya Islam itu. Makanya kalau istri nggak sanggup, izinkan. Ya begitu dia. Ini cara membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya istri puaskan suami dalam 3 hal. Sekarang suami puaskan istri. Apa yang puaskan? Pertama saldonya. Saldonya diperbanyak. Itu insya Allah istri puas itu semuanya. Kalau sudah saldonya banyak, wanita itu bapak, kalau ada uangnya aman, selesai. Walaupun mungkin sekedar untuk makan, tapi ada yang untuk dimakan. Tapi kalau sudah nggak ada uang, pusing tuh klinik mereka itu. Makanya saldonya jangan sampai kosong. Kalau kosong, mah masih banyak mah, masih. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, isi lagi kayak gitu. Ya gimana loh Ustaz? Gajian pun sama dia semua. Bagaimana begitu? Yang kedua, pahami perasaannya. Istri itu kita harus paham perasaan dia. Makanya tahan amarahnya. Gak boleh marah. Bersabar. Ya, jangan pernah sekalipun marah sama istri. Kalau bapak marah sama istri, dia akan merasa kecewa. Karena wanita itu Pak, sekali kita melakukan kesalahan, itu adalah dicatat seumur hidup. Alah, dulu bapak begini ya. Nanti bertengkar lagi, dulu bapak begini ya. Padahal kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu. Tapi masih diingat gitu. Makanya jangan pernah membuat istri itu sakit hati. Kalau sakit hati diingat terus itu. Lalu apalagi beri pujian dan penghargaan. Makanya Bapak Ibu, ya bagi Bapak, setiap hari berikan pujian sama istri. Sekurang-kurangnya Masya Allah istriku cantik. Udah berapa lama Ibu kali bilang cantik? Udah lama ya? Masya Allah. Sering Ustaz. Sering ya? Oh, jawabannya prep. Iya. Gila. Suaminya bilang cantik, jawabannya prep. Karena ada maunya Ustaz. Karena ada maunya saja. Oh iyalah karena ada maunya saja ya. Gak boleh Pak. Setiap hari Pak dipuji istri. Masya Allah, istriku ini cantiknya luar biasa. Waduh, Masya Allah. Dan diberikan penghargaan Pak. Apalagi hari-hari yang istimewa bagi diri dia. Berikan kejutan gitu.
Wah, bapaknya hari ulang tahunnya belikan kalungnya 10 gram. Nanti ulang tahun ke depan, belikan lagi ini. Wah, itu penghargaan sama istri. Ini luar biasa. Dan semua, ya itu kita berikan walaupun mungkin murah, tapi itu sangat dihargai oleh istri kita. Makanya pujian itu penting setiap hari, Pak. Setiap hari. Saya belajar dari kakek saya. Kakek saya itu suka memuji nenek saya. Nanti kalau sudah nampak, nenek kau ini pula kakinya itu yang macam kaki nyonya. Gitu kan? Ih, kecilnya lah kaki nenek kau ini cantik kali. Kakek itu setiap hari puji-pujinya. Dan itu saya amalkan. Ternyata rupanya bagus resepnya gitu. Iya. Makanya muji-muji istri itu luar biasa itu kan. Ternyata ada pengaruhnya. Secara psikologis ada pengaruhnya. Kalau kita sering mengatakan istri cantik, semakin hari semakin cantik kita istri kita itu. Iya. Semakin cantik aja. Aneh kok, semakin cantik istriku gitu. Rupanya karena sering ucapkan cantik gitu. Sampai akhirnya nggak lagi dilihat orang lain cantik gitu. Gitu. Baik. Nah ini terlalu serius ya. Maksudnya ini ya bercanda, tapi jangan terlalu serius sekali kan gitu. Bercanda boleh, silakan. Tapi jangan sampai nanti membuat candaan itu menimbulkan bahaya, menggandeng tangan. Tapi jangan pula di hadapan orang ramai di pasar umum. Kecuali memang kita ya takut istrinya jatuh gitu. Bersandar di pahanya boleh, ya kan? Kirim yang lainnya, berlomba segala macam. Inilah Bapak Ibu, kalau kita ingin untuk membangun keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ini pesan Nabi, ya. Apakah engkau memilikah? Jabir iya. Wahai Rasulullah, Nabi istrimu gadis atau janda? Kata Rasulullah. Jabir menjawab janda. Mengapa engkau tak menikah dengan gadis agar engkau bisa lebih asik atau bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu? Jadi kalau menikah lagi cari enggak? Inilah Bapak Ibu, ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah inilah cara membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sabar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz apa yang disampaikan tadi. Gimana Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Sampai malam ya? Iya, kami yang jauh ini Tidur di Carrefour aja. Tidur di Carrefour. Iya, soalnya sudah. Ya, oke baik. Samaran. 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 Iya, luar biasa. Berarti masih semangat, berarti betul bulan 8 datang. Baik, dengan berakhir ya pemaparan Ustaz tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa kita amalkan. Tapi memang luar biasa ya. Kalau saya pikir tadi materi sangat luar biasa. Sudah kita diberitahukan trik dan langkah bagaimana bisa membangun rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Ternyata saya pikir selama ini Ustaz hanya laki-laki saja yang dipuaskan. Ternyata perempuan juga harus dipuaskan. Ya, tadi yang pertama saldonya Ustaz. Nah, saldonya. Ya. Tapi kalau badat udah langsung dah. Langsung ya. Ya, langsung. Ya. Ya. Oke, baik. Tapi rasanya ya, karena tadi kita sudah di awal tadi bagaimana kalimat Rasul, kemudian juga bagaimana kita harus membangun rumah tangga. Dari dua materi tersebut kita pikir sudah bisa lah gitu ya untuk membangun bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang baik ya, terutama menjadi keluarga sekian dan warahmah gitu.
Tapi sih juga ya, kami juga ingin membuat sesuatu ya. Jadi di rumah nanti sudah bisa komunikasi dengan baik, ya sudah bisa terbuka ya. Yang suami juga nggak boleh menang sendiri ya, dan yang istri juga ya tetap turut sama suaminya kan begitu. Baik ya, di season ini sebelum kita mengakhiri ya acara ini, saya mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, gimana? Break dulu atau bukan? Iya enggak, masih ada dua lagi. Bapak Ibu sekalian ya, saya mohonkan jangan lagi di sini ada asar atau kita gimana nih? Kita sepakati dulu ini. Mau kita break dulu nanti masuk lagi atau Ini sebentar cuma iya 7 menit kok ini. iya 7 menit ya. Jadi apa nanti kan bisa berteman. Baik. Saya mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian tolong ambil kertas dan penanya. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Kertasnya harus ada kertas merahnya lagi. Ada. Ya, kertas merah ya. Kertas merahnya harus betul-betul bersih. Banyak. Sudah? Cukup lagi. Ini Pak. Sudah ada video ada. Kurang cukup ya. Bapak Ibu sekalian bisa kita sepakati sampai saat ini selesai 24 bisa? Ya, karena nanti mungkin ada sebentar jauh sebentar baru selesai. Ya, itu aja bagus. Jangan pakai cara bubar, ya udah bubar itu. Enggak usah cepat masuk ya. Ya. Semangat kali. Mau pintu pulang aja ya. Udah mau praktekkan ini, langsung pulang kan ya. Iya, luar biasa. Jangan lupa tutup pintu maksudnya. Makanya kopi kerja 7. Oh, kamu beri kerja lagi? Pokoknya happy kita happy. Iya, luar biasa. Untuk hari ini memang sudah dirancang oleh Lantai 7 ya kita kopi panitia ya. Tentu kita hari ini memang kayaknya rasanya yang udah hampir bertahun-tahun tidak ketemu gitu kan. Ya. Kalau bisa habiskan satu hari ini kita ini sampai pulang jam 12 malam sama ngobrol kita kan gitu kan. Oke baik. Sudah semua? Penanya sudah ada? Ya, oke ya. Ikuti perintah saya. Mohonkan ya, jangan lagi ada yang ditutupi, semua harus terbuka dengan pasangannya. Masing-masing Anda semuanya tolong tuliskan di kertas itu segala kekurangan pasangan Anda. Mau banyak silahkan. Dimulai dari sekarang.